Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita bergabung dengan analis MNC Sekuritas, ada Mas Muhammad Rudi. Mas Rudi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Julita. Ya, Mas Rudi, indeks kita dibuka melemah pada pagi hari, tapi kalau kita lihat-lihat pada pekan ini memang indeks kita bergerak cukup terbatas. Sebenarnya apa saja sentimennya untuk hari ini? Ya, untuk hari ini memang seperti yang kita tahu untuk di global sendiri masih menunggu untuk dari meeting dari The Fed, di mana memang ini masih berkaitan dengan suku bunga. Kekhawatiran adanya tapering sendiri ini kembali bergejolak ya, sehingga memang kalau kita perhatikan hampir seluruh market global dan juga di Asia sendiri masih wait and see untuk dari keputusan The Fed nanti Mbak Julita. Tapi ada kemungkinan nggak akan diturunkan lagi suku bunga di Indonesia? Kalau untuk di Indonesia sendiri kemungkinan di level 3,5% saya rasa itu sudah low base ya. Karena pemerintah sendiri pun harus tetap berhati-hati mengenai untuk dari 7 days rate repo. Karena memang untuk dari beberapa kebijakan sendiri masih cukup dinamis sebenarnya. Namun adanya gejolak dari The Fed sendiri ini saya rasa juga masih diperhatikan oleh pemerintah. Namun saya rasa untuk di level 3,5% untuk di 7 days rate repo itu sudah cukup bisa dikatakan low base dari pemerintah saat ini. Baik, ada neraca perdagangan kita yang saat ini surplus. Apakah akan menjadi sentimen positif untuk pergerakan indeks kita hari ini, Mas Rudi? Saya rasa tidak ya, karena kalau kita perhatikan adanya untuk dari PPKM yang diperketat kembali, di mana perkantoran pun 75% harus WFH, ini memang memberikan gambaran sentimen cukup negatif, di mana kalau kita lihat di opening pagi hari ini pun IHSG kita bergerak kecenderungan di zona merah. Nah, sehingga memang kalau kita lihat untuk dari adanya beberapa sentimen juga yang dari global pada besok ya, itu juga memberikan dampak yang menyebabkan IHSG kita bergerak di zona merah pada hari ini, Mbak Julita. Baik, selain aktivitas ekonomi yang mungkin belum bisa maksimal karena masih ada PPKM dan juga Jakarta diklaim sebagai juga kota yang masih genting terhadap COVID-19, apakah ini juga mempengaruhi kepercayaan pasar, Mas Rudi? Ya, kalau kita perhatikan ya, memang saat ini pun pemerintah terus berupaya untuk vaksinasi, bahkan untuk dari Presiden Jokowi sendiri menginginkan per hari adalah 1 juta dosis vaksin untuk di Indonesia. Namun adanya PPKM yang diperketat ini yang menyebabkan kekhawatiran dari para investor bahwa ekonomi kita bisa berpotensi tidak sesuai dari outlook yang sudah direncanakan, sehingga ini menimbulkan untuk dari beberapa investor sedikit menarik funnya untuk menjaga ke likuiditas mereka pada saat ini, Mbak Julita. Baik, kalau kita lihat saat ini posisi IHSG di 6.074, apakah pergerakan ini masih menggambarkan pergerakan hingga penutupan nanti, Mas Rudi, setidaknya hingga penutupan sesi 1? Ya, saya melihat untuk dari pergerakan IHSG sendiri berada di supportnya di level 6.030. Jadi masih ada kemungkinan arahnya menurun kembali ke level 6.030. Namun kalau kita perhatikan juga, kita harus juga melihat ya untuk dari beberapa katalis sebenarnya dari laporan ke data ekonomi untuk khususnya dari penjualan mobil yang kembali untuk dari PPNBM diperpanjang, lalu juga untuk dari penjualan rumah yang marketing sales dari developer itu meningkat. Sebenarnya itu bisa dikatakan untuk dari daya beli masyarakat mulai adanya perbaikan. Namun untuk dari beberapa isu yang ada di global itulah yang menyebabkan ya IHSG kita kembali mengalami pelemahan pada saat ini, Mbak Julita. Baik, Mas Rudi, dengan harga yang saat ini cukup terdiskon, ada yang masih menarik dari sektor apa, Mas Rudi? Oke, untuk dari sektor komoditi ya, karena saya melihat kemarin sebenarnya harga-harga dari komoditi mengalami pelemahan, apalagi untuk dari CPO. Jadi saya rasa untuk dari harga komoditi, saham-saham komoditi bisa untuk dikoleksi. Karena untuk dari tahun ini sebenarnya
ada kemungkinan untuk dari super cycle komoditi, di mana memang harga komoditi kemungkinan akan mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi saya masih melihat untuk dari saham-saham seperti di coal dan juga CPO. Untuk di coal sendiri saya melihat adanya PTBA dan juga Adaro. Sementara untuk dari CPO sendiri saya melihat ada AALI dan juga DSNG, di mana memang untuk dari perusahaan-perusahaan tersebut saya melihat untuk dari sisi keuangan dan juga balance sheet-nya bisa dikatakan cukup baik di tengah pandemi yang masih berlangsung pada saat ini, Mbak Julita. Oke, Mas Rudi, Anda juga sempat menyebutkan tadi properti sebenarnya saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Apakah saatnya untuk investor mungkin yang menengah panjang untuk masuk, rekomendasi Anda apa saja, Mas Rudi? Ya, untuk dari properti sendiri dengan marketing sales dari para developer rata-rata bertumbuh 40 sampai dengan 50% pada kuartal pertama di 2021 kemarin. Saya rasa untuk dari emiten yang memiliki residensial segmen yang cukup banyak seperti BSDE, lalu juga Summarecon dan juga untuk dari Ciputra. Ketiga saham tersebut saya rasa cukup layak untuk dikoleksi. Karena untuk dari land bank yang dimiliki pada saat ini juga cukup banyak dan juga untuk harganya saat ini rata-rata didiskon RNAV di level 55% sampai dengan 65%, Mbak Julita. Ya, Mas Rudi, untuk hari ini para trader mungkin diuntungkan dari sektor mana dan apa saja rekomendasi Anda untuk trading hari ini, Mas Rudi? Oke, untuk hari ini saya melihat yang tadi saya katakan untuk dari sektor komoditi itu masih berpotensi adanya penguatan, di mana memang meskipun mengikuti dari untuk dari benchmark untuk IHSG sendiri memang saat ini mengalami pelemahan. Namun bisa untuk dilakukan buy on weakness untuk di saham-saham komoditi seperti coal dan juga CPO, Mbak Julita. Baik, sektor lainnya mungkin yang menarik seperti consumer, seperti itu apakah juga masih menarik untuk jangka pendek setidaknya, Mas Rudi? Oke, untuk dari sektor lainnya justru saya melihat untuk dari sektor perbankan. Karena kemungkinan dengan adanya pelemahan yang signifikan pada saat ini, sektor-sektor perbankan bisa untuk dilakukan buy on weakness seperti BBRI dan juga BBCA, Mbak Julita. Iya, BBCA lumayan terdiskon untuk hari ini, mungkin bisa menjadi rekomendasi bagi para investor. Mas Rudi, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Terima kasih, Mbak Julita. Itu dia analis MNC Sekuritas Muhammad Rudi.